Hanya dengan mengonsumsi 7 bumbu dapur yang selama ini mungkin hanya Bapak dan Ibu gunakan sebagai penyedap masakan, penglihatan di usia 60 tahun ke atas bisa tetap tajam dan jernih. Banyak orang tidak percaya bahwa perubahan ini bisa datang dengan sangat cepat. Padahal, dengan cara yang benar, 7 bumbu sederhana di dapur justru dapat bekerja lebih efektif daripada obat tetes mata mahal yang sering membuat kantong jebol. Bagaimana mungkin 7 bumbu dapur yang sering dianggap sepele justru bisa membuat mata buram berangsur membaik? Banyak yang mengeluh, Dok. Saya sudah rutin minum vitamin mata, sudah mengurangi gula, sudah memakai kacamata anti radiasi, tetapi kok penglihatan saya tetap tidak terang? Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Bapak dan Ibu berada. Di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan. Lalu ketik angka 1 disertai asal kota atau daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat membekas di hati saya. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk perlahan ke ruang praktik saya. Langkahnya pendek-pendek, bahunya menurun, dan wajahnya tampak letih, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan rasa khawatir. Namanya Ibu Hartini, usia 68 tahun, berasal dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberikan segelas air hangat agar beliau bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau mulai bercerita. Selama bertahun-tahun, setiap pagi, beliau yakin sudah melakukan kebiasaan sehat. Ia selalu minum teh hangat dan mengonsumsi makanan yang menurutnya baik. Tetapi yang membuatnya sedih adalah penglihatannya makin lama makin buram. Membaca tulisan pada ponsel terasa mustahil. Menonton televisi membuat matanya cepat lelah. Dan saat berjalan di tempat agak gelap, pandangannya seperti tertutup kabut tipis. Beliau mengeluarkan secarik kertas berisi jadwal makan hariannya. Saya sudah mengurangi gorengan. Saya sudah kurangi gula, katanya. Namun dirinya heran karena tetangganya yang sudah berusia 75 tahun masih bisa menjahit tanpa kacamata, membaca koran pagi, dan bahkan ikut senam lansia. Ia bertanya, mengapa dirinya tidak bisa seperti itu? Saya mengajaknya mengecek kebiasaan sehari-harinya dengan perlahan. Saya menanyakan apa saja yang ia konsumsi setiap pagi. Beliau bercerita bahwa ia selalu meminum teh sangat pekat, jarang sekali makan sayur bumbu segar, dan hampir tidak pernah memakai bumbu dapur tertentu yang sebenarnya sangat penting untuk kesehatan mata. Saat beliau menjelaskan, potongan-potongan penyebab mulai terlihat jelas. Ada kebiasaan kecil yang selama ini ia anggap sepele, tetapi justru membuat matanya semakin cepat mengalami pengaburan. Dan di titik inilah, saya mulai menjelaskan satu hal penting yang mengantar kita menuju materi utama hari ini. 4 hal dulu yang menjadi akar masalah, baru kemudian 3 hal yang dayam-dayam memperparah kondisi matanya. Dari sini, kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bapak dan Ibu pasti sering melihat kunyit hanya sebagai bumbu pelengkap masakan kuning atau jamu tradisional. Namun sesungguhnya, kunyit adalah salah satu bahan paling kuat untuk membantu menjaga kejernihan penglihatan lansia. Kunyit mengandung senyawa alami bernama kurkumin. Istilahnya memang terdengar rumit, tetapi fungsinya sangat sederhana. Ia membantu meredakan peradangan halus di sekitar jaringan mata, menurunkan stres oksidatif, dan menjaga agar saraf optik tidak cepat melemah. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Rahman dari Bogor, usia 58 tahun. Beliau mengeluhkan pandangan yang sering berasap ketika bangun tidur. Lampu terasa terlalu silau, tetapi tulisan di dekatnya justru tampak buram.
Setiap kali membaca label makanan, ia harus memicingkan mata cukup lama. Saya menyarankan beliau untuk mencoba ramuan sederhana berbahan kunyit. Caranya mudah, tidak ribet, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Ambil 1 ruas kunyit segar, kupas tipis, lalu parut. Campurkan dengan segelas air hangat. Aduk perlahan, saring, lalu minum di pagi hari. Jika rasanya terlalu kuat, bisa ditambah sedikit perasan jeruk nipis atau 1 sendok teh madu agar lebih nyaman di tenggorokan. Hasilnya terasa cepat. Dalam waktu kurang lebih 2 pekan, Pak Rahman datang kembali dengan wajah berbinar. Ia mengatakan bahwa ketika membaca tulisan kecil, ia tidak perlu lagi mengerutkan dahi. Pandangannya lebih stabil dan tidak cepat lelah. Inilah bukti bahwa kunyit bukan sekadar bumbu masak, tetapi dapat menjadi sahabat alami untuk membantu menjaga ketajaman mata. Supaya manfaatnya lebih optimal, ada beberapa catatan penting. Pilih kunyit yang segar dengan warna oranye cerah. Konsumsi dalam bentuk minuman lebih baik daripada sekadar menjadi bumbu masakan karena zat aktifnya lebih banyak terserap. Minum 1 gelas per hari sudah cukup. Jangan terlalu berlebihan, karena bisa mengganggu perut yang sensitif. Jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu karena kunyit dapat menambah efek pengenceran. Nah, itu barulah 1 bumbu dapur. Masih ada 6 bahan lain yang manfaatnya tidak kalah dahsyat. Nanti ada 1 bumbu kecil yang mungkin setiap hari ada di rak dapur, tetapi kekuatannya bekerja seperti penjaga pintu cahaya di dalam mata. Sebelum saya lanjutkan, coba tulis angka 2 di kolom komentar, agar saya tahu Bapak dan Ibu siap menerima poin berikutnya. Bawang merah sering dianggap sebagai pelengkap tumisan atau bawang goreng. Tetapi sebenarnya bawang merah memiliki peran luar biasa dalam menjaga kesehatan mata lansia. Di dalamnya terdapat senyawa alami bernama quercetin. Senyawa ini bekerja membantu melancarkan aliran darah ke retina, mengurangi pembengkakan halus di sekitar mata, dan membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Sri dari Solo, usia 62 tahun. Keluhannya sederhana, tetapi sangat mengganggu aktivitasnya. Ia mengatakan setiap sore matanya terasa cepat kering, perih, dan seperti ada pasir yang mengganjal. Membaca pesan dari anaknya di ponsel menjadi sangat melelahkan. Saya menyarankan beliau mencoba kebiasaan kecil, namun berdampak besar, yaitu menambahkan bawang merah segar dalam makanan hariannya. Tidak perlu banyak, cukup 1 siung bawang merah mentah yang diiris tipis, lalu dicampurkan ke dalam sayur bening atau sambal mentah. Jika perutnya sensitif, bawang bisa ditumis sebentar agar lebih ringan. Beberapa pekan kemudian, beliau kembali dengan cerita yang membuat saya tersenyum. Rasa kering di mata berkurang jauh, dan ia merasa pandangannya menjadi lebih stabil. Ia juga mengatakan tidak lagi sering mengucek mata karena sensasi panas yang sebelumnya muncul. Supaya manfaat bawang merah lebih terasa, pilih yang kulitnya merah keunguan dan aromanya masih segar. Konsumsi dalam jumlah kecil, tetapi rutin, jauh lebih baik daripada mengonsumsi banyak, tetapi jarang. Bagi Bapak dan Ibu yang punya masalah lambung, bawang bisa diolah dengan cara ditumis ringan agar tidak terlalu menyengat. Itu baru bumbu kedua. Masih ada 5 bahan lain yang manfaatnya saling melengkapi. Salah satunya bahkan disebut sebagai pelindung retina, karena kemampuannya menjaga mata tetap terang meskipun usia semakin bertambah. Kalau Bapak dan Ibu siap lanjut, silakan tulis angka 3 di komentar. Jahe sering hanya dianggap sebagai bahan wedang atau penghangat tubuh, tetapi sesungguhnya jahe memiliki kemampuan kuat untuk membantu menjaga kejernihan retina pada lansia. Jahe mengandung senyawa gingerol yang membantu meningkatkan aliran darah ke mata, menurunkan peradangan halus, dan menjaga agar sel-sel retina tidak cepat mengalami penurunan fungsi. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Waluyo dari Ponorogo, usia 60 tahun. Beliau mengeluhkan bahwa setiap kali berada di tempat terang, matanya seperti berbayang 2 lapis. Ketika melihat garis lurus, bentuknya seperti sedikit bergelombang. Kondisi ini membuatnya sulit membaca papan petunjuk atau melihat nomor angkot dari kejauhan. Saya menyarankan beliau mengonsumsi jahe dalam bentuk minuman hangat secara rutin. Caranya mudah. Ambil 1 ruas jahe segar, geprek perlahan,
Kemudian rebus dengan segelas air sampai aromanya keluar. Tambahkan sedikit madu jika ingin rasa yang lebih lembut. Minuman ini sebaiknya diminum di pagi hari atau sore hari ketika tubuh mulai lelah. Hasilnya mulai terasa setelah 2 pekan. Pak Waluyo bercerita bahwa pandangannya lebih stabil dan bayangan ganda yang sebelumnya muncul mulai berkurang. Ia juga mengatakan bahwa matanya tidak cepat pegal ketika membaca sesuatu dalam waktu agak lama. Agar manfaatnya lebih maksimal, pilih jahe yang segar dengan aroma kuat dan kulit tidak keriput. Konsumsi dalam bentuk minuman jauh lebih efektif daripada hanya menjadi bumbu masakan. 1 gelas per hari sudah cukup. Namun bagi bapak dan ibu yang memiliki mah cukup sensitif, sebaiknya gunakan jahe yang direbus agak lama sehingga rasanya lebih lembut di perut. Itu baru bumbu ketiga. Masih ada 4 bumbu lain yang manfaatnya semakin memperkuat satu sama lain. Salah satunya bahkan dikenal sebagai penjaga lensa mata karena membantu mencegah kekeruhan sejak dini. Kalau bapak dan ibu siap menerima poin berikutnya, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Bapak dan ibu tentu sudah sangat akrab dengan bawang putih. Hampir setiap masakan Indonesia menggunakan bahan ini. Namun sedikit sekali yang tahu bahwa bawang putih memiliki kemampuan kuat dalam membantu menjaga kejernihan lensa mata. Di dalam bawang putih terdapat senyawa alicin yang bekerja membantu melancarkan aliran darah, menurunkan tumpukan radikal bebas, serta menjaga agar lensa mata tidak cepat mengalami pengeruhan. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Melati dari Surabaya, usia 65 tahun. Beliau mengeluhkan bahwa setiap malam, lampu jalan terlihat seperti memancarkan cahaya menyebar ke segala arah. Saat mengendarai motor pelan, ia merasa silau berlebihan dan sulit fokus melihat garis jalan. Beliau khawatir kondisi ini tanda awal katarak. Saya menyarankan beliau menambahkan bawang putih segar dalam pola makan hariannya. Tidak perlu banyak, cukup 1 siung bawang putih yang dihancurkan, lalu dicampurkan ke dalam sayur bening atau ditumis ringan. Jika sulit mengonsumsi mentah, bawang putih bisa ditumis beberapa detik agar aromanya tetap kuat, tetapi lebih mudah diterima tubuh. Beberapa minggu kemudian, Ibu Melati kembali dengan cerita yang membuat saya ikut bahagia. Ia mengatakan silau yang sebelumnya sangat mengganggu, kini jauh berkurang. Pandangannya lebih jernih, dan ia merasa lebih percaya diri ketika berjalan malam hari. Agar manfaat bawang putih lebih terasa, pilih bawang yang ukurannya kecil, tetapi aromanya tajam. Konsumsi sedikit, tetapi rutin, jauh lebih baik daripada banyak tetapi jarang. Untuk bapak dan ibu yang memiliki masalah mah, bawang putih bisa dimasak sebentar agar tidak terlalu menyengat. Itu baru bumbu keempat. Masih ada 3 bumbu lain yang manfaatnya bisa bekerja seperti benteng pelindung mata dari usia. Salah satunya bahkan terkenal mampu menjaga saraf mata tetap responsif meski usia terus bertambah. Kalau bapak dan ibu siap melanjutkan, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Kemiri sering dianggap hanya sebagai pengental masakan atau bahan membuat rambut lebih hitam. Padahal, kemiri memiliki kandungan lemak sehat dan vitamin yang sangat bermanfaat untuk menjaga saraf mata tetap kuat ketika usia terus bertambah. Di dalam kemiri terdapat asam lemak omega yang membantu menjaga kelembapan mata, memperkuat jaringan saraf, dan mengurangi iritasi ringan yang sering dialami lansia. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Sutopo dari Semarang, usia 63 tahun. Beliau mengeluhkan bahwa setiap kali melihat sesuatu dalam jarak menengah, pandangannya seperti tidak stabil. Kadang terang, kadang buram, seperti kamera yang gagal fokus. Kondisi ini membuatnya sulit membaca rambu jalan atau melihat wajah seseorang dari kejauhan. Saya menyarankan beliau mengonsumsi kemiri dalam bentuk minyak kemiri murni yang diteteskan ke dalam makanan. Caranya mudah. Ambil 2 butir kemiri, sangrai sampai mengeluarkan aroma, lalu tumbuk hingga benar-benar halus. Campurkan ke dalam sayur hangat atau bubur. Tidak perlu banyak. Yang penting dilakukan secara konsisten. Dalam waktu beberapa pekan, Pak Sutopo datang kembali dengan senyum lebar. Ia mengatakan pandangannya jauh lebih stabil. Ia juga merasa mata tidak cepat lelah, meskipun membaca atau menonton televisi agak lama. Agar manfaat kemiri lebih terasa, pilih kemiri yang warnanya tidak kusam dan aromanya masih segar.
Jangan mengonsumsi terlalu banyak karena dapat membuat perut sedikit tidak nyaman. Cukup 1-2 butir per hari yang dicampur ke dalam masakan. Itu baru bumbu kelima. Masih ada 2 bahan lagi yang manfaatnya saling melengkapi. Salah satu dari 2 ini bahkan terkenal sebagai penjaga pembuluh darah halus di mata agar tidak cepat melemah. Jika Bapak dan Ibu siap untuk lanjut, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Kayu manis sering dipakai untuk pewangi kolak, wedang, atau kue. Namun sedikit yang tahu bahwa kayu manis memiliki kemampuan membantu menjaga pembuluh darah halus di mata agar tetap kuat dan lentur. Di dalam kayu manis terdapat senyawa cinnamaldehyde yang membantu melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan kecil, serta membantu menstabilkan kadar gula darah yang sangat berpengaruh pada kesehatan retina lansia. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Yuni dari Yogyakarta, usia 61 tahun. Beliau mengeluhkan bahwa setiap kali bangun tidur, matanya terasa berat dan seperti membengkak. Ketika melihat jam dinding, angka-angkanya tampak sedikit kabur. Ia khawatir hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi pembuluh darah halus di sekitar retina. Saya menyarankan beliau mencoba menambahkan kayu manis dalam minuman hangat hariannya. Caranya mudah. Rebus setengah batang kayu manis dengan segelas air. Biarkan mendidih sampai aromanya keluar, lalu minum ketika masih hangat. Jika ingin rasa lebih lembut, bisa ditambahkan sedikit madu. Dalam waktu 2 pekan, Ibu Yuni kembali dengan mata yang tampak lebih segar. Beliau mengatakan pembengkakan pagi sudah jauh berkurang, dan pandangannya terasa lebih ringan. Ia juga merasa tidak cepat pusing ketika membaca sesuatu dalam jarak dekat. Agar manfaatnya maksimal, pilih kayu manis yang aromanya kuat dan batangnya tidak berjamur. Konsumsi tidak perlu banyak. 1 cangkir setiap hari sudah cukup untuk menjaga sirkulasi darah di sekitar mata tetap lancar. Namun bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kadar gula sangat rendah, sebaiknya konsumsi kayu manis dalam jumlah kecil saja. Itu baru bumbu ke-6. Masih ada 1 bumbu terakhir yang manfaatnya sering diremehkan, padahal kemampuannya seperti penjaga kejernihan mata dari waktu ke waktu. Jika Bapak dan Ibu siap melanjutkan, silakan tulis angka 7 di komentar. Lada hitam sering dianggap hanya sebagai bumbu penyedap agar masakan terasa lebih hangat dan nikmat. Namun sebenarnya lada hitam memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu menjaga mata tetap terang meskipun usia terus bertambah. Lada hitam mengandung piperin, yaitu senyawa yang membantu tubuh menyerap nutrisi penting seperti vitamin A dan antioksidan lain yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan retina dan lensa mata. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Mulyadi dari Pekanbaru, usia 64 tahun. Beliau bercerita bahwa setiap kali membaca koran, huruf-huruf kecil tampak seperti menari. Fokusnya berubah-ubah, dan ia sering merasa harus menahan napas agar penglihatannya stabil. Kondisi ini membuatnya sering pusing dan sulit menikmati hobi membaca yang sudah ia jalani sejak muda. Saya menyarankan beliau menambahkan sedikit lada hitam dalam makanan hariannya. Caranya sederhana. Ambil sejumput lada hitam yang baru ditumbuk agar aromanya keluar, lalu taburkan ke dalam sup, telur dadar, atau sayur bening. Tidak perlu banyak, karena yang dibutuhkan adalah konsistensi, bukan jumlah yang besar. 3 minggu kemudian, Pak Mulyadi datang dengan cerita yang sangat menggembirakan. Ia mengatakan, huruf-huruf kecil kini lebih mudah dibaca. Ia tidak lagi harus memicingkan mata terlalu lama. Bahkan ia bisa kembali membaca buku favoritnya tanpa cepat merasa lelah. Agar manfaat lada hitam lebih terasa, pilih lada hitam butiran yang digiling sendiri agar kandungan piperinnya tetap terjaga. Jangan mengonsumsi terlalu banyak karena dapat membuat perut panas. Cukup sejumput setiap hari, tetapi dilakukan secara rutin. Dengan ini, 7 bumbu dapur sudah lengkap. Ke-7 bahan ini bekerja saling melengkapi dalam menjaga sirkulasi darah, menurunkan peradangan, dan membantu mempertahankan kelenturan serta kejernihan seluruh bagian mata. Jika Bapak dan Ibu siap untuk rekap 7 poin lengkapnya, silakan tulis angka 8 di komentar. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke bagian penting berikutnya, saya ingin mengulang secara singkat 7 bumbu dapur yang sudah kita bahas tadi. Pertama, kunyit yang membantu menurunkan peradangan halus dan menjaga kejernihan mata. Kedua,
bawang merah yang membantu melancarkan aliran darah ke retina. Ketiga, jahe yang menjaga stabilitas penglihatan dan mengurangi bayangan ganda. Keempat, bawang putih yang membantu mencegah kekeruhan pada lensa mata. Kelima, kemiri yang memperkuat saraf mata dan menjaga kelembapan mata. Keenam, kayu manis yang menjaga kekuatan pembuluh darah halus di retina. Ketujuh, lada hitam yang membantu tubuh menyerap nutrisi penting demi menjaga mata tetap terang. Ketujuh bahan ini bukan hanya pelengkap masakan, tetapi bekerja seperti tim penjaga yang saling mendukung, melindungi mata dari penurunan fungsi akibat usia dengan cara yang tepat dan dikonsumsi secara konsisten. Insya Allah penglihatan Bapak dan Ibu akan tetap lebih nyaman dan stabil. Kalau Bapak dan Ibu sudah siap untuk masuk ke bagian berikutnya, silakan ketik angka 9 di komentar. Sebelum Bapak dan Ibu mulai rutin mengonsumsi 7 jenis biji-bijian ini, ada beberapa hal penting yang perlu diingat agar hasilnya benar-benar terasa dan aman untuk kesehatan. Pertama, efek dari biji-bijian ini bukanlah sesuatu yang instan. Jangan berharap perubahan hanya dalam 1 atau 2 hari. Tubuh kita, terutama di usia lanjut, membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki jaringan mata yang sudah bekerja keras bertahun-tahun. Biasanya manfaat baru mulai terasa setelah beberapa minggu dikonsumsi secara rutin. Jadi kuncinya adalah kesabaran, kontinuitas, dan tidak mudah menyerah. Kedua, meskipun alami, bukan berarti boleh dikonsumsi berlebihan. Cukup 1-2 sendok makan per hari, sudah lebih dari cukup untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan mata. Berlebihan justru bisa membuat perut kembung, pencernaan terganggu, atau kadar lemak sehat menjadi tidak seimbang. Ketiga, ada beberapa hal yang sebaiknya Bapak dan Ibu hindari agar manfaat biji-bijian ini tidak berkurang. Hindari menggoreng biji-bijian dengan minyak panas, karena panas yang tinggi bisa merusak kandungan omega-3 dan vitamin penting di dalamnya. Lebih baik disangrai ringan atau langsung dicampurkan ke makanan. Hindari juga menambahkan gula berlebihan, terutama bagi lansia yang memiliki risiko diabetes. Lebih baik konsumsi secara alami atau dicampur dengan buah yang manisnya sudah cukup. Dan satu lagi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki alergi tertentu. Seperti alergi keken-kekongen atau biji-bijian, sebaiknya coba sedikit dulu. Bila muncul gatal, batuk, atau mual, hentikan konsumsi dan pilih jenis biji lain yang lebih aman. Dengan menjalankan langkah kecil dan bijak ini, manfaatnya bisa lebih terasa dan tubuh tetap aman dari risiko yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita sudah tiba di penghujung pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membuka mata secara harfiah dan makna bahwa banyak nikmat Allah yang hadir dalam bentuk sederhana, bahkan kadang kita anggap sebagai sampah. Ternyata 7 biji-bijian kecil ini menyimpan manfaat besar untuk menjaga penglihatan tetap terang dan sehat hingga usia lanjut. Setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu mulai, walaupun hanya menambahkan 1 sendok biji-bijian ke makanan harian, adalah bentuk ikhtiar yang insya Allah membawa manfaat jangka panjang. Kesehatan mata bukan hanya soal melihat, tapi juga tentang menjaga kemandirian, menikmati ibadah dengan nyaman, dan merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Tuliskan biji-bijian mana yang paling mudah ditemukan di rumah, atau mana yang paling ingin Bapak dan Ibu coba setelah menonton video ini. Siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa membantu teman-teman lansia lainnya yang sedang berusaha menjaga kesehatan matanya. Jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan dan tekan tombol berlangganan supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya tentang kesehatan di usia lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga kesehatan mata, hati, dan langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.